Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum innallahi atqakum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah hamba Allah yang bertakwa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu wa ila asamikum fisikmu wa ila amwalikum hartamu walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya melainkan Allah melihat hatimu dan amalmu. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah memiliki hati yang bersih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang viral-viralnya di negeri kita dihebohkan oleh ungkapan dari seorang penceramah yang mungkin bahasa menurut dia bercanda tapi menghina seorang pedagang es teh. Ada sementara orang seringkali salah memahami bahwa kalau orang sudah memiliki ilmu berarti harusnya akhlaknya lebih sesuai dengan ilmunya. Tapi seringkali kita fenomena banyak orang yang sudah bergelar ustadz, kiai, habib, ajengan, gus atau sebagainya, tapi ilmu yang dimilikinya tidak menunjukkan kepada akhlaknya, kepada adabnya, bahkan seringkali lebih rendah daripada ilmu yang dipelajarinya. Sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, man isdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah petunjuk Allah, dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat dari Allah. Nauzubillahi min zalik. Karena itu harusnya adab itu, akhlak itu lebih dahulukan daripada ilmu. Bagaimana misalnya seorang ulama Abdullah bin Mubarak, di masa beliau adalah ulama di tabi'in tabi'un, generasi kedua, abad kedua Hijriah.
pernah mengungkapkan talabul adab salasina sanah. Saya belajar adab akhlak selama 30 tahun. Wala talabul ilmi isrina sana. Saya belajar ilmu hanya 20 tahun. Wa kanu yatlubuna al-adab qabla ilmi. Dan mereka para ulama-ulama salaf generasi awal mempelajari adab sebelum menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengungkapkan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan memperbanyak ilmu, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya terkenal Rasulullah ini akhlaknya sampai dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Kemudian juga seorang Syekh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwah menyampaikan ungkapan, kadal adab yakunu sulasil ilmi. Adab itu, akhlak itu sepertiga dari ilmu. Artinya jika seorang ingin meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa hikmah, memberi manfaat untuk dirinya, keluarga, lingkungannya, maka perhatian mereka untuk belajar ilmu ini harus didahulukan mempelajari akhlak, mempelajari adab, mempelajari tata krama, sopan santun, akhlakul karimah. Sehingga dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain, bil adabi taqul ilmi, dengan mempelajari adab dari akhlak maka engkau akan mudah memiliki ilmu, mudah memahami ilmu. Wabil ilmi yasullakal amal, ilmu amal menjadi benar. Wabil amali tanul hikmah, dengan amal engkau meraih hikmah. Ilmu diamalkan meraih hikmah, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Abu Jakar Yahya bin Muhammad Anbari mengatakan, ilmu bila adabin kanari bila khatabin. Ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, bagaikan api tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhi bila jisim. Adab akhlak tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa ruh. Jadi keduanya tidak terpisahkan antara ilmu dan akhlak. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran, misalnya Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, berakhlak, dan diberikan ilmu. Dalam surah Al-Baqarah bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat diperoleh karena kesungguhan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan, ilmu adab huwa ilmu islahil lisan wal khitab wa isabatil mawaqi wa tahsinil fazi wa si'ati anil khata'i wal khalali. Ilmu akhlak, ilmu adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan, omongan, ucapan, tutur kata, seruan, ketetapan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Sama seperti teko, kalau isinya kopi pasti mengeluarkan kopi, kalau isinya teh mengeluarkan teh, kalau isinya susu mengeluarkan susu. Begitu pula hati. Seorang yang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, maka ungkapannya penuh hikmah, nasihatnya qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sadida, ucapannya santun, mengajak kebaikan, lemah lembut, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul.
Seringkali banyak orang yang sudah pendidikannya tinggi, pendidikannya sampai bahkan gelarnya tertinggi, profesor doktor sekalipun, kalau dia tidak berakhlak, maka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Pada suatu hari dikisahkan Imam Syafi'i menemui Khalifatul Rasyid Harun ar-Rasyid. Kemudian beliau diminta memberikan nasihat kepada Abu Abdis Samad. Dia adalah seorang guru dari anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat yang sangat luar biasa, dan ini menjadi pelajaran ilmu menjadi hilang. Mengapa generasi ilmu menjadi hilang? Ilmu tidak bermanfaat. Ternyata sumbernya adalah liyakuna awwalu ma tubdu bihi min isra'il auladi amirul mu'minin islau nafsi fa in a'yunuhum ma'qudatun bi ghainika fal hasanu indahum ma tastakhisu. Jadikanlah permulaan perbaikan untuk anak-anak para pemimpin ada dengan memperbaiki dirimu sendiri. Karena mata mereka, mata muridmu itu terikat dengan kedua matamu. Yang baik menurut mereka yang kamu anggap baik, yang menurut mereka adalah yang kamu tinggalkan. Artinya bagaimana seorang murid menjadi mulia karena dilihat seorang gurunya. Gurunya mulia, insya Allah muridnya pun akan menjadi mulia adanya. Itulah pentingnya keteladanan. Rasulullah adalah guru yang terbaik, maha guru yang terbaik bagi para sahabatnya. Bahkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Akhlak beliau diakui bukan hanya kepada sahabat, bukan hanya kepada keluarganya, tapi akhlak kepada musuh pun beliau luar biasa. Inilah harusnya menjadikan keteladanan bagi kita sebagai umatnya. Karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Teladan yang terbaik bagi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah, yakin dengan hari akhir, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kita ambil hikmahnya. Orang yang sombong Allah akan rendahkan, orang yang rendah hati Allah akan tinggikan. Man tawarrafa Allah, siapa yang tawadu, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga peristiwa yang terjadi hikmah, kita ambil hikmahnya. Semakin harusnya orang berilmu, maka semakin akhlaknya semakin mulia, adabnya semakin mulia. Dan inilah harus kita dahulukan, mempelajari akhlak, meneladani guru, meneladani orang tua, meneladani orang-orang yang berilmu. Setelah itu barulah kita belajar ilmu, maka kita akan benar di jalurnya dan kita menjadi hamba Allah yang dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar amma ba'du. Fa ya ibadallah
ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a bihi bi nafsi wasanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala wa aslaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid warda anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ali tabi'in tabi ihsanin ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Rabb ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa jamaah Masjid Al-Barakah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah, wafat husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ya Allah, longsor, banjir, gempa dan musibah yang lainnya ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la yahzukum akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.